Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kita sekarang bab 5 ya? Ya. Nggak tahu aku bab berapa ya? Ya, bab 5 Ustadz. Bab 5 ya. Ya. Ad-darsul khamisu. Adarus. Sa'idun. Teman-teman semuanya di mute ya. Udah. Obi itu dulu ya, Bi ya nih. Pegang dulu nih. Iya. Tapi fotokopi dulu, Bi. Tunggu, Bi. Bentar, Bi. Teman-teman semuanya di mute ya. Siapa yang bersedia membaca ini? Ada yang bersedia membaca ini? Yang bersedia membaca tolong unmute ya. Ibu Maya bisa? Saya butuh saya butuh 2 volunteer. Sa'idun yasiru. Saya butuh 2 volunteer, baru 1. Ya. Satu lagi. Ayo. Saya jadi Said ya. Said ya, Ibu Maya. Said. Ibu Lora ya, Ibu Lora ya. Iya. Oke, Ibu Maya jadi Said, Ibu Lora jadi Yasir. Yasir. Oke. Ya. Silakan Said. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya, terjemahkan. Nah. Apakah buku Muhammad Ini. Muhammad, apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? Perhatikan ya, kita belajar baru ya. Kita belajar baru, yang kita pelajari adalah namanya mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaih. Saya udah kasih teks mudhof ilaih. Ya, mudhofun dan mudhofun ilaih. Perhatikan, ada 2 kata di sini ya. Perhatikan, ada 2 kata. Ada 2 kata di sini ya, perhatikan. Ada kitabun. Perhatikan, kitabun. Kitabun. Dengan tanwin ya. Kitabun dengan tanwin. Dan ada kata
Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Ustadz. Ya bentar. Ada dua kata ya, ada kitabun dan ada Muhammadun. Iya. Ada kitabun dan ada Muhammadun. Kitab sama Muhammad. Kita mau bilang kitab milik Muhammad. Dalam bahasa Arab kita jadikan gabung ya. Perhatikan cara menggabungnya. Kitabu. Perhatikan. Kitabu ya, perhatikan. Dari bun ke bu. Kitabu. Iya. Muhammadin. Dari dun jadi din. Paham ya? Oh, iya. Perhatikan. Iya. Kalau ini namanya Mudhof Kitabu Muhammadin. Kitab Muhammad atau kitab milik Muhammad. Apakah kitab milik Muhammad? Nah, inilah yang disebut sorry. Ini yang disebut dengan Mudhof Ilaih. mudhofun. Ini yang apa namanya yang disandarkan adalah mudhofun ilai. Mudhofun ilai. Ya. Oke. Ini mudhof, ini mudhofun ilai. Mudhof ilai itu harus apa? Mudhof ilai harus majrur. Ya, majrur atau jar ya. Kasroh ya. Muhammadin kan kasroh. Iya. Ya, perhatikan ya, Muhammadin kasroh. Sedangkan ini kaidah tentang mudhof ilai. Sedangkan mudhof itu harus ya, dia nggak boleh ada unsur nun. Dia nggak boleh ada unsur nun. Itu tanwin. Unsur nun itu tanwin. Perhatikan ya. Mudhof itu ini kaidah sangat ini kali ya, harus benar-benar ingat bahwa mudhof itu anti dengan nun. Oke. Dan tanwin itu termasuk unsur nun. Iya. Ya paham ya, saya ulangi. Ya. Mudhof itu anti dengan nun. Atau anti dengan unsur nun. Dan tanwin itu termasuk unsur nun. Maka dari kitabun dia berubah menjadi kitabu. Kitabu Muhammadin. Kalau ada yang baca kitabun Muhammadin khata. Atau ada yang baca kitabuni Muhammadin khata. Yang benar kitabu Muhammadin. Nah, nih mudhof itu anti dengan nun. Perhatikan, mudhof itu anti dengan nun. Perhatikan, dalam bahasa Arab, nih ya, saya kasih tahu di Al-Quran ada. Dalam bahasa Arab, satu tangan apa bahasa Arabnya? Yadun. 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 Satu tangan yadun. Dua tangan? Dua tangan? Dua tangan? Yadin. Ya. Dani. Ya Dani. Ya kan? Yadani. Perhatikan. Harusnya yadain ya. Perhatikan ya. Nih. Dalam surat Al-Lahab, perhatikan. Dalam surat Al-Lahab dikatakan tabat, yada abi lahabin. Ya. Tabat yada abi lahabin. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Ya kan? Asalnya Yadani. Tapi celaka dua tangan milik Abu Lahab, ya kan? Jadi Yada jadi apa? Mudhof. Yada. Abi jadi mudhof. Mudhof ilai. Ya. Saya udah bilang mudhof anti dengan Tanwin. Atau tanwin nun, ya. Maka dari Yadani jadi Yada doang. Tabat yada abi lahabin. Bukan tabat yadani tapi tabat yada abi lahabin. Oh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh. Jadi mudhof itu anti dengan unsur nun. Mudhof, Ustaz, ya. mau tanya. Ya. Mudhof itu maksudnya kata ini ya, kata jamak gitu. Bukan. Mudhof itu yang kalau ada dua kata, perhatikan, kalau ada dua kata kitabu sama Muhammadin,
kita kan mau bikin kepemilikan tuh. Kitabun sama Muhammadin. Kitab milik Muhammad. Nah, kitabnya namanya mudhof, Muhammadnya mudhof ilaih. Kitabun ini kedudukannya sebagai mudhof, Muhammadun sebagai mudhof ilaih gitu maksudnya. Nah, yang berkedudukan sebagai mudhof itu anti dengan nun gitu maksudnya. Bukan tentang itu, tapi ini tentang kedudukannya ya. Paham ya? Oh, berarti kepemilikan ya? Iya, mau jamak mau mufrad ya. Oh ya, makasih Ustaz. Oke, saya paham ya. Ini salah satu fungsi mudhof ilaih adalah tentang kepemilikan ya. Sementara yang kita belajar itu. Termasuk misalnya sekalipun yang memiliki itu benda ya, dua-duanya benda. Seperti misalnya kunci rumah misalnya Miftahun bait. Miftahun sama miftahul kan. Miftahun sama miftahu kan. Muhammadin. Jadi Baiti. Muhammadin. Miftahul baiti ya. Miftahul baiti. Baiti. Ya. Ini boleh ada alif lam, boleh nggak ada. Perhatikan, boleh ada alif lam, boleh nggak ada alif lam. Bedanya apa? Kalau miftahul baiti, kunci rumah, kita tahu rumah apa. Karena kalau ma'rifat kan kita udah tahu tuh rumahnya rumah siapa, rumah apa ya kan? Kalau ma'rifat. Kalau nakirah, kalau undefinite, berarti miftahu baitin. Miftahu baitin dong. Kan ada baitin. Ya, miftahu baitin. Kalau miftahu baitin, berarti kunci sebuah rumah. Kita nggak mendefinisikan rumahnya ya. Kalau miftahul baiti kunci rumah, rumahnya kita tahu. Kalau miftahu baitin kunci sebuah rumah, rumahnya nggak tahu, kunci aja pokoknya. Paham ya? Itu ma'rifat nakirah. Perhatikan ya gitu ya. Ini penting ya. Ya. Nanti aja lah ya. Segitu dulu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini, teman ibu-ibu atau bapak-bapak, teman-teman? Ya, Mas Dika kenapa? Dokter Dika kenapa? Berarti mudhof itu kata ganti milik gitu ya Ustaz ya? Bukan kata ganti. Menunjukkan kepemilikan. Yang memiliki miftahu baitin, kalau kita mau membuat kata yang bermakna kepemilikan gitu. Misalnya kita membuat kalau dalam bahasa Inggris kan misalnya buku sama atos book gitu kan. Oh iya. Pulpen sama dikas pen gitu kan. Oh iya. Tambahin s. Nah kalau dalam bahasa Arab tinggal dijadiin mudhof sama mudhof ilaih. Ya. Setiap mudhof harus ada mudhof ilaih gitu. Kenapa disebut mudhof? Karena ada mudhof ilaihnya. Kenapa disebut mudhof ilaih? Karena ada mudhofnya gitu kan. Nah mudhof itu anti dengan tanwin atau anti dengan nun. Sedangkan mudhof ilaih itu kasroh tandanya. Jadi kalau ada dua kata yang saling bersandaran, yang pertama itu nggak ada tanwinnya atau nggak ada nunnya di akhir kata, dan kata yang kedua itu majrur, maka pastikan itu adalah bentuk mudhof ilaih. Kalian harus mengartikannya dengan kepemilikan seperti itu ya. Itu aja sih, that simple. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Ya, silakan. Diulang aja deh, Ibu Maya Said. Iya. Yang lain di-mute ya. Akitabu Muhammadin haza yasiru. Apakah kitab ini milik Muhammad wahai Yasir? Ya. Atau apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir ya? Terus. La hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitabnya Hamid. Oke, lanjut. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya milik Muhammad? Huwa ala maktabu. Ala ingat ala ya. Ala maktabi. Alal. Huwa alal maktabi. Apa ya ini? Hunaka. Hunaka. HP-nya mohon di silent Bu, biar suara pesannya nggak muncul. Huwa alal maktabi hunaka.
Iya di atas. Ingat Itu ya, di atas huwa kita Huwa. artikan kitab tersebut gitu loh. kitab tersebut. Ya, Kitab tersebut di atas meja hunaka. hunaka. Hunaka di sana. Hunaka Di sana. di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Kitab itu apa jadinya? Kitab itu di Kitab atas tersebut di atas kitab meja di sana. tersebut. Kitab tersebut di atas meja di sana. Ya. Kalau dalam bahasa verbalnya dia lagi kitab itu di atas meja di sana gitu. Dia tunjuk biasanya gitu. Oke, lanjut. Ya. Aina daftaru Ammarin. Di mana daftar ya? Daftar itu apa? Buku tulis. Di mana buku tulisnya Ammar, milik Ammar? Huwa ala maktabil ya. Ya. Madrasah mudarrisi. Ya. Kitab buku tulis tersebut. Buku tulis tersebut di atas ala ya. Ala di atas. Iya, di atas. Di atas mudarrisi itu meja milik meja milik guru saat gitu. ya, di atas mejanya guru boleh, meja guru. Ya, kita kan kadang-kadang mengartikan milik biar jelas, tapi kalau supaya simpel boleh aja diartikan kita tersebut di atas meja guru ya. Maktabi jadi mudhof, perhatikan. Ya, dia maktabi bukan maktabin. Huwa karena ada ala jadi maktabi ya. Mudhof maktabi ini jadi mudhof. Perhatikan. Ini apa? Maktabi jadi apa? Maktabi mudhof. Ya. Mudhof. Ini mudarisi jadi mudhofun ilaih. Mudhof ilaih, iya. Ya. Oke, lanjut. Tapi karena ada ala jadi maktabi, nggak maktabu ya. Perhatikan ya. Karena ada ala jadi maktabi. Mudarisi. Ya. Kolamu teman-teman haza ya Ali. Teman-teman dicek yang belum mute di mute ya, biar yang baca aja biar nggak terlalu banyak noise. Ya. Ya, terus. Kolamu man haza ya Aliyu di mana kolam pulpen ya. Pulpen di mana pulpen? Kolamu man, pulpen milik siapa? Oh, man kan, siapa ya? Kan man itu pulpen ya. Didopakan. Ini juga sama kolamuman. Didopakan juga berarti kan kolamuman. Oh, idofa. Kan kolamuman. Kolamuman haza ya Ali. Perhatikan Ibu, itu kan bentuknya bukan kolamun kan? Bentuknya kolamu. Ya kan? Kolamu. Ya, perhatikan. Kolamu kan kolamun kan ya? Tapi karena di idofa jadi kolamuman. Man itu siapa kan? Jadi ini mudhof, ini mudhof ilaih, ini mudhof. Kolamunya mudhof, mannya ilaih, mudhof ilaih. Mudhof ilaih, mantap. Ya. Ya. Ini kan kolamuman, bukan kolamunman kan? Kolamuman. Bukan. Ya, makanya ini jadi apa? Jadi mudhof, makanya kolamuman. Jadi pulpen milik siapa? Pulpen milik siapa ini, wahai Ali? Oke. Haza kolam. Udah ya? Ya. Haza kolam mudarisi. Ya. Ini pulpen ini guru. Ini adalah pulpen guru. Oke. Terus. Aina haqibatul mudarrisi. Di mana tas mudaris guru. Ya, tas milik guru ya. Terus? Hiya tahtal maktabi. Ya. Itu di tahta itu di bawah apa? Iya, kita ngerti gimana hiyanya? Haqibah. Ya, maksudnya gimana? Kita ngertinya gimana? Tas tersebut gitu. Tas tersebut di atas. Dia bawah atau di atas sih? Ya kan tas di bawah atau di atas? Tasnya di atas ya. Di atas. Itu tasnya di atas atau di bawah?
Di bawah. Nah, ya udah. Oh ya di bawah ini ada gambarnya. Iya tahta maktabi. Apa di bawah? Tas tersebut di bawah meja. Oke, terima kasih Ibu Lora dan Ibu Maya ya. Teman-teman, kita udah belajar isim ma'rifat ada 4 ya. Isim ma'rifat dari bab 1 udah bab ya, sudah tahu. Ya, oke. Mas Farhan tolong di mute ya. Kita udah belajar isim ma'rifat ada 5 ya. Ada 4 ya. Saya bilang isim ma'rifat ada 5 ya. Di bab 5 ini adalah bab yang benar-benar menentukan ya, karena semua pemahaman tentang bab 1 dan bab 5 akan dijelaskan hari ini. Ya. Dan kita sekarang berarti masuk ke isim ma'rifat yang kelima ya. Oke, kalau mau diulang, ada volunteer nggak yang mau ngulang? Isim ma'rifat ada 5, 4-nya tuh apa aja ya. Ada volunteer yang mau ngulang? Ada catatannya. Ya, nggak apa-apa, lihat catatan. Isim ma'rifat ada 5, yang kita udah pelajari 4 apa aja itu? Alif lam, isyarah, domir, sama alam ya. Alif lam, isyarah, domir sama alam. Alhamdulillah benar ya. Dengan Pak siapa nih? Pak siapa ya? Siapa? Farhan. Pak Farhan ya. Ya, Pak Farhan nyebutin ya, yang sesuai dengan huruf, sesuai dengan bab yang kita pelajari. Pertama adalah isim isyarah ya. Ada hadhihi. Ada hadhihi. Zalika tilka ya. Yang kedua adalah al-ismu al-muhalla bil alifi wal lami. Isim yang menyandang alif lam. Alif lam. Al-ismu al-muhalla bil alifi wal lami, isim yang menyandang alif lam, yang disematkan padanya alif lam. Seperti baitun menjadi al-baitu. Al-baitu. Ya, kalau baitunya namanya nakirah, kalau udah al-baitu namanya ma'rifat. Ma'rifat. Yang ketiga adalah isim domir. Ismud domir. Ismud domir huwa dia, kamu, huwa anta ya, dan lain-lain. Yang keempat adalah isim alam. Isim alam itu bisa nama orang, nama kota ya. Zaidun, Muhammad, Hamid itu namanya isim ma'rifat. Isim alam ya, ma'rifat. Nah, sekarang yang kelima teman-teman. Yang kelima adalah isim ma'rifat yang kelima adalah isim ma'rifat yang kelima adalah isim ma'rifat yang kelima adalah al-mudhaf ila ismil ma'rifah ya. Al-mudhaf ila ismil ma'rifah. Al-mudhaf ila ismil ma'rifah. Ya. Mudhaf kepada isim ma'rifat. Jadi setiap yang idhofah, setiap yang menjadi mudhaf kepada isim ma'rifah, atau setiap mudhaf yang isim ma'rifah, setiap mudhaf yang mudhaf ilainya adalah isim ma'rifah, maka mudhaf tersebut menjadi ma'rifat otomatis. Saya ulangi, setiap mudhaf yang mudhaf ilainya adalah isim ma'rifat, maka dia otomatis jadi ma'rifat. Ya. Jadi yang kelima adalah al-mudhaf ila isim ma'rifah. Mudhaf kepada isim ma'rifah. Jadi setiap mudhaf kepada isim ma'rifah, maka yang mudhaf itu otomatis jadi ma'rifat. Mana contoh? Ya, coba contoh yang perhatikan. Qalamul mudarrisi. Perhatikan, qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Ini qalamunya ini kan mudhaf namanya kan? Dia diidofahkan. Dia disandarkan kepada al-mudarrisi. Yang al-mudarrisi ini ma'rifat nggak? Ma'rifat. Kenapa? Karena ada alif lam. Maka qalamu ini, ya kata qalamu ini menjadi otomatis isim ma'rifat.
dia otomatis menjadi isim ma'rifat. Alasannya kenapa? Dia idofah kepada al-mudarisi yang isim ma'rifat. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Ulang, Pak. Ulang. Saya ulang ya. Isim ma'rifat yang kelima adalah al-mudhafu ila ismil ma'rifah. Ya. Isim ma'rifat yang kelima adalah al-mudhafu ila ismil ma'rifah. Mudhaf kepada isim ma'rifah. Ya. Jadi setiap mudhaf, setiap yang berkedudukan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah ma'rifat, maka si mudhaf itu menjadi ma'rifat. Dianggap ma'rifat. Oke? Ada yang masih bingung? Iya, mudhaf kepada isim. Jadi yang kolamu itu gimana, Pak? Lanjut. Kolamu. Contohnya kolamu ya. Contohnya Mudhaf. kolamu kan mudhaf. Kan kolamul Iya. madrasati. Mudhaf jadi ma'rifat. Kolamul Ya. mudarisi. Kolamul mudarisi. Pulpen milik mudaris. Kan kolamu kan mudhaf. Iya. Kan kalau kita Iya. bilang kolamul mudarisi. Mudarisi. Iya. Kan kolamu kan ya. Iya. Kolamu ya. Diganti dengan nun, kolamu mudarisi majrur ya. Ilai kan. Kolamu ini al mudarisi ma'rifat enggak? Ma'rifat. Nah, ma'rifat kan ada alif Kolamu. lam kan. Dia ma'rifat dari jenis yang beralif lam. Ya. Yang al muhalla bil alif wal lam. Ya. Nah, perhatikan. Kolamu ini apa? Mudhaf kan? Mudhaf. Mudhaf. Mudhaf ilaihinya ma'rifat. Nah, al mudarisi mudhaf ilaih. Al mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya. Dia ma'rifat. Nah, si mudhaf ilaih ini kan ma'rifat nih. Ya kan dia kan ma'rifat nih. Ya. Nah, Ya. maka si mudhaf ini kolamu ini otomatis jadi ma'rifat. Kenapa? Karena ngikut dengan mudhaf ilaihnya, maka dia jadi ma'rifat. Mudhaf ilaihinya. Iya. Oke. Nah, kalau gini, Iya. kalau gini misalnya. Kalau saya bilang, saya bikinnya begini. Kolamu ini kan juga mudhaf ilaih juga nih. Kolamu mudarrisin. Kolamu mudarrisin. Boleh kan? Mudarisin. Pulpen seorang Iya. guru, gurunya kita nggak tahu. Kalau kolamu mudarrisin kan gurunya kita tahu nih, karena ma'rifat. Iya. Sekarang saya bilang ini kan mudhaf nih. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Iya. Ini apa? Nakirah kan nggak ma'rifat. Nakirah kan? Nakira. Nah, nakirah. Ini nakirah juga. Gitu. Oh. Ya, paham ya? Karena ini ma'rifat juga. Karena nakirah juga. Dia nggak bisa jadi ma'rifat kolamu. Karena mudhaf ilaihnya nakirah, ya. Semudah itu ya. Insyaallah lihat simple. Nggak ada yang sulit ya. Sudah paham? Ada yang masih bingung? Mudarisin. Kalau yang Ustadz ulang lagi yang nakirohnya Ustadz. Nakiroh yang mudhafnya nakiroh. Kemudian mudhaf ilaihinya nakiroh. Ya, kan perhatikan. Kan saya bilang bahwa al-mudhaf ila isim ma'rifah ya. Mudhaf kepada yang isim ma'rifat yang kelima adalah al-mudhaf ila isim ma'rifah. Mudhaf kepada isim ma'rifah. Yeah. Jadi mudhaf kepada isim ma'rifah. Atau saya katakan al-mudhaf ila isim ma'rifah ma'rifatun. Setiap yang mudhaf idhofah kepada isim ma'rifah dia otomatis jadi ma'rifah. Perhatikan ya. Kolamu ini kan mudhaf. Dia idhofah kepada. Dia idhofah kepada mudhaf ilaih atau mudhaf ilaihnya al-mudarisi, ya kan? Dengan setiap mudhaf pasti ada mudhaf ilaihnya. Perhatikan. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, perhatikan. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, maka kolamunya ikutan jadi ma'rifat. Paham ya? Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, maka mudhafnya ikutan jadi ma'rifat. Nah, beda dengan ini. Ini kan mudhaf ilaihnya nakirah, enggak ma'rifat. Lawannya ma'rifat kan nakirah. Maka mudhafnya juga nakirah, dia enggak ma'rifat. Kedudukannya ya. Iya, kedudukannya. Okay. Kalau yang nakirah yang kolamunnya bukan kolamun ya jadinya. Tetap sama. Dia kan mengikuti hukum mudhaf anti dengan nun. Tetap kolamu.
Kolam ya. Tapi yang mudaris itu kolamu mudarisin, bukan kolamul mudarisi. Karena nggak ada alif lamnya. Kan kalau alif lam anti dengan tanwin. Iya. Ya. Oke, paham ya? Ini kedudukan. Oke, ini sudah direkam, insya Allah nanti bisa di ini. Oke. Saya ulangi, kita belajar dari bab 1 sampai bab 5 adalah belajar isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang pertama adalah isim domir. Astagfirullahaladzim. Isim ma'rifah yang pertama adalah isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Hada, hadihi, dzalika, tilka. Iya. Isim ma'rifat yang kedua adalah al-ismu al-muhalla bil alifi wal lam. Isim yang menyandang alif lam. Isim yang menyandang alif lam. Isim yang disematkan padanya alif lam. Contoh baitun jadi al-baitu. Nah, al-baitu ini ma'rifat. Sedangkan baitunnya nakirah. Atau kita bisa katakan kalau ingin memakrifatkan isim nakirah tinggal tambahin alif lam. Ya. Untuk memakrifatkan kata yang masih nakirah kita tinggal menambahkan alif lam. Baitun jadi al-baitun. Yang ketiga, isim ma'rifat yang ketiga adalah isim domir atau kata tunjuk. Seperti seperti huwa, hiya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, yang kita pelajari baru huwa, hiya, ya, sama anta mungkin ya. Isim ma'rifat yang keempat adalah isim alam. Nama orang, nama tempat, Zaidun, Hamid, Mekkah, Madinah. Itu namanya isim alam. Yang kelima adalah al-mudhaf ila ismil ma'rifah. Yang kelima adalah al-mudhaf ila ismil ma'rifah. Jadi mudhaf atau yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Mudhaf yang mudhaf ilaihnya isim ma'rifah. Ya, dalam kata lain, mudhaf kata yang berkedudukan sebagai mudhaf yang mudhaf ilaihnya isim ma'rifat, maka mudhaf tersebut, kata yang berkedudukan sebagai mudhaf tersebut menjadi isim ma'rifah. Oke? Paham ya? Oke. 5 ini paham insyaallah. Saya akan stop share sebentar. Bisa nanya dikit. Ya boleh, banyak juga nggak apa-apa Pak. Itu yang tadi nakiroh sama nakiroh jadinya itu ma'rifat apa enggak? Ya enggak, nakiroh ya tetap nakiroh. Nakiroh kan lawannya ma'rifat. Itu enggak, bukan ma'rifat tapi disebut mudhaf ilaih tetap ya? Ya, nggak ada syarat mudhaf ilaih harus ma'rifat. Oke? Ya, perhatikan baik-baik ya. Saya udah ulang ya. Sekarang kita belajar mubtada dan khobar. Jumlah mubtada khobar. Perhatikan kata-kata saya. Perhatikan kata saya. Saya kayak mentalis aja nih. Perhatikan ya. Perhatikan. Maaf. Ini kaidah nih ya. Perhatikan. Kita belajar mubtada dan khobar. Perhatikan. Sebentar ya. Ini agak pelan-pelan. Ini menentukan sekali. Karena dalam bahasa Arab cuma ada ini ya. Kita belajarin aja. Seumur hidup kita akan belajarin aja. Dalam bahasa Arab ada istilah ada. Ya. Jumlah. Kok tebal banget nih. Jumlah ya. Jumlah. Jumlah itu apa jumlah? Jumlah itu kalimat ibu-ibu. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu artinya kalimat. Dalam bahasa Arab kalau kalimat itu jumlah, kalau kata itu kalimat justru ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia artinya jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah kalimat ada dua, jumlah ada dua. Ada jumlah ismiyah,
jumlah ismiyah. Ismiyah ya. Ismiyah. Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ya, ya. Al-jumlah al-mabdu'ah al-jumlah al-mabdu'ah bil ismi. Ya, jumlah yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'li. Ya, al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'li. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Oke? Ini satu. Ini dua ya. Oke. Orangnya ya. Jumlah ismiyah itu pasti terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah itu pasti terdiri dari fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Mubtada itu adalah, fi'il itu adalah verb atau predikat. Fa'il itu adalah subjek. Dari dalam bahasa Arab, kata kerja dulu baru subjek ya, susunannya. Oke? Sampai sini masih ini ya. Gampang ya. Nah, kita jumlah fi'liyah ini, ya kita nggak terlalu belajar banyak, nanti insya Allah akan ada saatnya. Ini contohnya adalah, misalnya ya, yang kita udah pelajari apa? Zahaba ya. Zahaba Zaidun. Nah, Zahaba Zaidun. Zahaba Zaidun. Zaid pergi. Zahaba dulu kan? Zahaba predikat ya. Zaidun subjek ya. Zahaba dulu kan? Zahaba Zaidun. Nah, kalau khobar mubtada khobar, nah inilah yang akan kita pelajari nih. Ya, inilah yang kita pelajari ya. Dari bab 1 sampai bab 5 belajar jumlah ismiyah. Inilah yang kita akan pelajari. Oke? Oke. Udah paham ya? Yang kita pelajari adalah jumlah ismiyah. Nah, gampangnya ya. Mubtada itu adalah setiap isim ma'rifat yang berada di awal kalimat. Oke, saya ulangi ya. Mubtada itu adalah setiap isim ma'rifat yang ada di awal kalimat. Oke? Paham ya? Saya hapus dulu ini. Ntar ada rekamannya kok nggak apa-apa. Jadi setiap isim ma'rifat yang berada di awal kalimat, ya. Setiap isim ma'rifat yang berada di awal kalimat, dia adalah ya mubtada. Oke. Setiap isim ma'rifat yang berada di awal kalimat, dia adalah mubtada. Oke. Khobarnya, padanannya yang disandarkan kepada mubtada. Kita kasih contoh ya. Pertama. Isim ma'rifat yang pertama apa?
Isim domir. Domir. Isim domir. Astagfirullahaladzim. Isim isyarah, Ibu. Isim isyarah dong. Ya, isim Ada. isyarah. Oke, isim isyarah ya. Oke, pertama ya, kita membuat mubtada dari isim isyarah. Pertama, ismul Lupa. Isyarah. isyarah. Sambil isep-isep jari itu kayak Mas Abdurrahman di mute. Ismul isyarah. Ismul isyarah ya. Ismul isyarah. Kita kasih contoh. Hada kitabun. Hada kitabun. Ya. Ini berarti apa nih? Ini mubtada. Ya. Ini khobar. Ah. Itu aja ya. Yang nomor 2 apa? Kedua. Kolamu Zaidin. Ya, alif lam ya. Alif lam dong. Alif lam kedua. Alif lam. Alif lam, sorry alif lam. Seperti al-babu maksurun. Pintu itu rusak ya. Al-babu maksurun. Pintu itu rusak. Al-babu jadi mubtada. Maksurun jadi khobar. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Isim domir. Isim alam. Domir dulu. Domir. Isim alam. Domir dulu dong, Bapak. Isim al, pakai al, sematkan. Alam. Isim domir dulu ya. Alam ya. Isim domir dulu, isim domir dulu. Oh. Seperti Bukan. Huwa. Iya, itu ya. Huwa ya. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Dia adalah guru. Huwa jadi apa? Mubtada. Huwa adalah mubtada. Mudarrisun khobar. Oke. Yang keempat. Isim alam. Isim alam ya. Alam ya. Contohnya adalah Zaidun. Zaidun imamun. Zaid adalah seorang imam. Zaid apa? Imam. Zaid mubtada. Iya. Mubtada. Imam khobar. Yang kelima Mudafu ila ismul ma'rifat. Yang kelima al-mudhaf ila ismil ma'rifat. Al-mudhaf ya. Ila ismil ma'rifat, saya titik-titik aja ya. Al-mudhaf ila ismil ma'rifat ya. Contohnya apa? Qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin. Maksurun. Ya. Pulpennya saya patah. Ini kolamu jadi apa? Mudhof sekaligus mubtada ya. Kolamu karena dia mudhof, dia jadi mubtada, dia jadi ma'rifat kan? Maka dia jadi mubtada juga. Dia mubtada ya. Jadi maksurun jadi khobar. Iya. Kayak gini. Sorry ya, ini kita belum pengalaman pakai stylus. Jadi tulisnya agak miring-miring. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Ya. Setiap isim ma'rifat yang berada di awal kalimat, maka dia menjadi apa? Menjadi mubtada. Setiap isim ma'rifat
yang berada di awal kalimat. Ma'rifat di awal kalimat. Setiap adalah mubtada ya. Yang berada di awal jumlah atau di awal kalimat, dia berkedudukan sebagai mubtada. Ya. Paham ya Bu ya? Ya Pak ya? Teman-teman ya. Ya. Oke. Insyaallah. Sekarang ya, mubtada itu ya min mumayyizat mubtada, ciri-ciri mubtada satu dia marfu. Ya, marfu ya. Yang kedua dia ma'rifat kan? Ya kan? Yang ketiga dia apa? Awal jumlah. Kalimat. Awal jumlah. Ya? Oke. Apa ya? Makanya kita bacanya al-babu nih, al-babu. Yang baca al-baba salah, al-babi salah, al-baba salah, al-babu. Sama Zaidun, kita baca Zaidun, bukan Zaidan, bukan Zaidin. Adapun hadza sama huwa, dia karena isim domir ya. Dia marfu sebenarnya, cuma tanda domanya nggak kelihatan ya. Paham ya? Yang al sama yang isim alam ini kelihatan ya. Sama yang amudoh kelihatan. Kolamu. Yang baca kolami salah, yang baca kolama salah, yang benar kolamu. Ya. Oke, itu mubtada. Sedangkan khobar dia itu satu sama marfu ya. Khobar. Yang kedua dia ba'dal mubtada, setelah mubtada ya. Ya, yang ketiga dia kalau dia bebas, dia boleh ma'rifat, boleh nakirah. Boleh ma'rifat, boleh nakirah. Biasanya nakirah ya, biasanya nakirah. Bebas dia, tergantung yang diinginkan. Jadi gimana cara mendefinisikan apa itu khobar? Bahkan di kitabnya aja dikatakan bahwa khobar itu adalah yang mendampingi mubtada, yang disandarkan kepada mubtada. Orang kalau baru ngomong haza, orang nunjuk sesuatu nih. Haza, orang nanya lagi. Haza apa? Ini apa gitu kan? Ketika dia mengatakan kitabun, jadi mufidah. Haza kitabun. Jadi yang dengar itu nggak perlu nanya lagi. Oh kita, haza kitabun. Ya kan? Orang ngomong al-babu, kenapa al-babu? Babu, pintu itu. Ya kenapa pintu itu? Dia bilang lagi, al-babu maksurun. Pintu itu rusak atau patah. Baru patah maksudnya. Al-babu maksurun. Khobar tuh kayak gitu. Dia melengkapi mubtada, menjadikan satu kalimat itu berfaidah, menjadikan satu kalimat itu punya makna yang membuat dia relief gitu ya, membuat dia nyaman mendengarnya. Itu namanya khobar ya. Kayak gitu aja ya. Oke, kayak gitu aja ya. Ini penting sekali nih ya. Saya juga udah ngasih ya kan di buku itu udah di chatting sudah ya. Di chat itu sudah saya kasih ya. Tentang tulisan saya juga sudah kasih ya. Ya nanti tolong dilihat-lihat lagi ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, nggak apa-apa, agak-agak masih nyamar sama-sama nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan di berikutnya di bab berikutnya. Insya Allah akan jadi lebih paham tentang mubtada khobar. Nah di buku 1 ini ya benar-benar ya dari bab 1 sampai akhir itu selalu dengan mubtada khobar. Selalu mubtada khobar. Ya. 5 ini awalnya. Selalu mubtada khobar yang diulangi ya. Sampai buku akhir itu mubtada khobar terus. Nanti cuma dikasih tambahan-tambahan. Oke, ini udah paham ya insya Allah. Nanti ada rekamannya bisa dicek. Oke, sekarang kita ada soal ya. Ibu Maya coba nomor 1. Aina kitabu Muhammadin. Ya. Di mana kitabnya milik Muhammad?
Langsung jawab apa? Langsung jawab. Sesuai dengan teks ya. Aina huwa kita huwa fi alal maktabi. Huwa Alal maktabi. Huwa alal maktabi. Oke, saya lupa jawab satu lagi ya. Bahwa khobar itu daripada ciri-ciri khobar tambah satu lagi ya, saya lupa nih. Iya. Ciri-ciri khobar. Ya, kan tadi udah 3 ya. Ya, ciri-ciri khobar yang keempat ya. Yang keempat ya. Mumayyizat itu ciri-ciri artinya. Ya. Mumayyizatul khobar. Yang keempat ya, tadi kan baru 3 ya. Imkanu duhuli harfil jarri. Harfil jarri waz-zarfi. Ya. Imkan boleh ya atau bisa jadi kemasukan huruf jar atau zorof. Perhatikan. Aina kitabu Muhammadin. Kita bisa jawab huwa atau perhatikan. Kita bisa jawab huwa atau ya, atau kitabu juga boleh. Kitabu Muhammadin. Apa jawabannya? Alal ya? Ya, alal maktabi. Alal maktabi. Ustaz mau tanya dong. Bentar ya. Bentar ya. Gak apa-apa. Kitabu jadi apa? Kan mudah wilayah. Kitabu jadi mudah. Ini mudah wilayah kan? Iya. Mudah wilayah. Ini juga berarti jadi apa? Mubtada ya? Mubtada. Iya kan? Iya. Di awal kalimat mubtada kan? Iya. Nah, alal maktabi ini jadi khobar. Oh, bentar. Alal maktabi ini jadi khobar. Ya. Paham ya? Alal maktabi ini jadi khobar. Atau kalau kita mau katakan kalau tahtal maktabi misalnya. Tahta ini kan zorof. Kalau ala kan huruf jar. Kalau tahta kan zorof. Tahtal maktabi. Nah, tahta ini juga sebagai tahtal maktabi juga bisa katakan sebagai khobar. Ya, paham ya? Nah, kalau udah yang keempat ini dia nggak kelihatan nggak kelihatan rofaknya ya. Karena dia ada huruf jar atau ada zorof jadi kasroh dia. Tahtal maktabi alal maktabi. Tapi dia kedudukannya sebagai khobar. Oke? Ya. Ini tentang kedudukannya aja. Bentar Ustaz dicatat dulu. Jadi yang alal maktabi itu di bawahnya apa ya Ustaz? Tahtal maktabi sama. Ya kan ada kemasukan huruf jar, huruf jar sama zorof. Kalau alal maktabi kan huruf jar majrur. Kalau tahta kan zorof. Jadi baik kemasukan ala atau kemasukan tahta, baik kemasukan huruf jar atau kemasukan zorof, ya keduanya bisa menjadi khobar. Jadi 2 kata alal maktabi atau tahta maktabi itu 2 kali itu ada khobar ya. Ya. Kitabu Muhammadin alal maktabi jadi khobar. Kitabu Muhammadin tahtal maktabi jadi khobar. Ya. Mudah ilaih. Ya. Ini konsep banget ini. Dan ini akan terus kita pelajari sampai bab akhir. Ustaz, kenapa Muhammadin bukan Muhammadun? Apa karena jawabannya huruf jar? Kitabu Muhammadin. Kan aina kitabu Muhammadin bukan Muhammadun. Kenapa nggak Muhammadun? Apa karena jawabannya karena huruf jar? Siapa yang tahu? Volunteer?
Ibu Tuti mungkin? Ibu Maya? Ini siapa nih? Ibu Maya? Apa tadi? Kenapa enggak Aina Kitabu Muhammadun? Kenapa Iya, Kitabu Muhammad? Ayo ada yang jawab? Mas Adi, Mas Adit, Mas Abdurrahman. Mudhof ilai ya, benar Mas Adi ya. Karena dia sebagai mudhof ilai, kan mudhof ilai majrur saya bilang tadi kan. Setiap mudhof ilai kan majrur. Ilai majrur. Iya, kan mudhof ilai itu majrur. Ya. Karena mudhof ilai. Karena mudhof ilai. Oke, ada pertanyaan lain? Jangan sampai lewat ini bab. Bab 5 itu jangan sampai lewat. Mudhof ilai. Perhatikan ya teman-teman bahwa saya udah sering bilang bahwa di buku ini tidak ada kita lagi belajar apa tuh. Hampir-hampir nggak ada kita lagi belajar apa. Pengajar sendiri yang menentukan, ya makanya pengajarnya harus mengerti bahwa dia lagi sedang belajar apa. Dan dia harus mengerem untuk mengajarkan hal-hal yang belum pantas diajarin atau terlalu rumit gitu kan. Nanti akan menyulitkan. Ini tulisannya apa sih Ustadz yang di atas di bawah kitabun ada tulisan tahtal maktabi. Bukan di bawah garis kitabun mudhof. Mudhof. Di bawahnya lagi Mubtada. Oh, mubtada. Oke, makasih. Mubtada khobar. Cepat-cepat ya. Ini kayak apa? Apa kalau wartawan tuh zaman dulu pakai apa? Steno. Steno. Mubtada. Oke. Steno ala apa ini? Stenonya udah guru lupa. Dulu mungkin yang komunikasi belajar steno kali ya. Ya, dulu saya belajar steno, Ustaz. Pinter, sekarang udah lupa semuanya. Ada isim ma'rifat yang berada di awal kalimat. Oh ya, mubtada. Ya, sudah. Ngerti. Insyaallah. Oke, konsep besarnya adalah setiap isim ma'rifat yang berada di awal kalimat dia adalah mubtada. Oke. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 Mas tadi siapa? Tadi? Mas Adi sekarang nomor 2. Aina Kitabu Ammar. Di mana kitabnya Ammar? Kitabu Ammarin ala maktabi. Oke. Ini makan. Kitabnya Ammar ada di atas meja. Oke, nomor 3. Nomor 3 Mas Aditya Hermawan. Aina haqibatul mudarrisi. Di mana briefcase apa sih? Kopernya guru. Tasnya guru. Iya. Iya tahtal maktabi. Iya tahtal maktabi. Terjemahkan? Tas tersebut di bawah meja. Oke, bagus. Next. Perhatikan ya, adifil kalimata al-ula ila tsaniyati. Adifil kalimat al-ula ila tsaniyati. Idofahkan kalimat yang pertama idofahkan kalimat yang pertama kepada kalimat yang kedua. Idofahkan kalimat itu kata ya. Idofahkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Ya. Berarti kata pertama jadi apa? Kata pertama jadi apa? Jadi mudhof. Kata yang kedua menjadi mudhofun ilai. Contoh, kitabun sama Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Maktabun sama al-mudarrisu. Jadi maktabul mudarrisi.
Oke, Fariza sekarang ayo. Habisin Fariza. Borong. Qalamun hamidun. Sebentar. Qalamun hamidun gitu. Qalamun hamidun. Hamidun. Jadi hamidun. Jadi qalamu hamidin. Ya. Langsung ditulis Pak ya. Qalamu hamidin ya. Terjemahkan. Pena punya Hamid. Ya, penanya Hamid, pena Hamid. Terus. Oke. Lanjut. Lanjut Pak, bawa terus. Baitullah. Pak apa? Sebelahnya itu. Ya, habisin Bu. Habisin Pak. Bapak semua nih. Miftahu al-baitu. Miftahun al-baitu. Jadi miftahul baiti. Ya. Kunci rumah. Oke, lanjut. Baitu lalu apa ini? Bait. Abbas. Ingat ya, dalam bahasa Arab isim itu tanwin semua kecuali dia tidak boleh tanwin ya. Baitun Abbas. Baitun Abbasun. Ya. Basin. Jadi baitu Abbasin. Ya. Rumahnya Abbas. Oke, lanjut. Kanun al-tajiru. At-tajiru. Jadi dikanut tajiri. Oke. Dika itu toko. Buka. Toko milik pedagang. Tokonya pedagang. Terus Ghurfatun aliyun. Ghurfatu jadi ghurfat itu nggak tahu ghurfat. Jadi apa? Jadi apa? Ghurfatu aliyin. Ya. Ghurfa kamar. Oh, kamarnya Ali. Oke. Baitun al-muhandisu. Muhandisu. Ya. Jadi Baitul Muhandisi. Ya. Rumah insinyur. Ya. Rumahnya insinyur. Daftarun dengan Sa'idun. Ya. Sa'idun. Di daftaru Sa'idi. Buku catatan milik Sa'id. Ya. Ismun dengan al-walid. Jadi Ismul walidi. Ismul waladun. Oh, Ismul waladi. Ismul waladi. Namanya anak. Nama anak. Mungkin anak laki-laki ya. Nama anak laki-laki. Ya. Mundilun dengan Yasir. Mindilun dengan Yasirun. Jadi Mindilu Yasiri. Sapu tangan. Mindilun Yasirin. Sapu tangan Yasir. Mindilu Yasirin. Oke. Mindilu Yasirin.
tangan Yasir. Kitabun Allah. Allahu. Jadi Allahu. Allahu. Kitabun Allahu. Jadi kitabullah. Kitabullahi. Ya. Kitabullahi. 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 Kitab milik Allah. Oke. Terus? Kamisun dengan Ammarun. Jadi kamisu Ammarin. Kemeja milik Ammar. Ya. Terus bintun dengan at-tabibu. Jadi bintut tabibin. Bintut tabibi. Iya. Bintut tabibi. Bintut apa Ustaz? Bintut anak perempuan. Oh, anak perempuannya Pak Dokter. Ya. Terus Sarirun dengan Khalidun. Oh, jadi Sarirun dengan Khalidun. Jadi Khalidin. Ya, siap. Terus. Sarirun apa Pak Ustaz? Sarir, tempat tidur. Hah? Sarirun? Tempat tidur. Tempat tidur milik Khalid. Ya. Miftahun dengan As-sayyaratu. Ini jadi miftahus sayyarati. Oke. Kunci makan. Mobil. Sayyarah. Kunci apa sayyarah? Kunci apa? Kunci sayyarah, kunci apa? Kunci rumah. Astagfirullahaladzim. Kunci mobil. Oh, kunci mobil. Oke. Oke, sekarang dengan Pak Dokter Dika. Pak Dokter Dika ada Pak Dokter Dika? Jadi iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memperhatikan. Ya, dengan memperhatikan akhir kata. Harokat akhir kata. Ya, oke. Ini nggak ada harokatnya ya. Ini adalah mudah-mudah ilahi atau huruf jar. Ya, coba dibaca. Dibaca dan terjemahkan. Langsung ini ya berarti. Langsung. Babul mudarris. Madrasatu. Kan ingat, mudah ilahi. Babul madrasatu. Nih, mudah ilahi. Madrasati. Ya. Babul madrasati. Pintu sekolah. Madrasah. Pintu sekolah. Pintunya sekolah, maksudnya pintu sekolah ya. Pintunya sekolah. Ya, pintu sekolah. Jadi babul madrasati gitu ya. Terus. Babul madrasati. Oh ya. Himaru ya. Ya, himar. Himarul rojuli. Ya. Keledainya si laki-laki. Ya, oke ya. Baitu Homa. Hamidu. Udah pilih ingat. Ya, Hamidin. Kan nggak ada alif lam. Hamidin. Rumahnya Hamid. Oke. Sayyarot. Sayyaratul mudiri. Ya. Sayyaratul mudiri berarti penanya. Mobil. Mobil baru keluar. Mobilnya mudir kepala. Wah, mobilnya mudir ya. Oke, terus. Mudir. Ya. Mindilu Ammarun. Amarin. Ya, kalau nggak ada mudah Umar nih. Ammar. Umar. Ammar.
Kalau Umar, perhatikan. Amarin. Kalau perhatikan ya, orang Arab dulu kan nggak ada harokat ya. Dia bedain nih. Kalau Umar sama Ammar dia bedain gini. Ada perhatikan. Ya. Kalau Umar, zaman dulu kan nggak ada harokat ya. Kalau Umar kayak gini nih, ada bau belakangnya. Umar. Kalau Amrun, astagfirullahaladzim. Bentar ya. Bentar. Orang Arab, kalau Umar, gini Umar nih. Umar. Kalau kayak gini, Umar nih. Dulu zaman dulu nggak ada harokat. Nggak ada harokat. Orang kalau, apa namanya, kalau ada kata kayak gini, dia udah langsung paham. Ini adalah Amr. Kalau begini nih, Amr. Karena ada wawunya. Kalau gini dibaca Umar, kalau gini ada Amr dibaca. Nah, sampai sekarang ada harokat kan, udah ada harokat, tapi ini cara penulisan seperti ini masih tetap dipertahankan. Padahal kalau pakai Amrun cukup kan, tapi cara penulisan ini masih tetap dipertahankan ya. Nah kalau begini, udah pasti Ammar nih, Ammarun, gitu ya. Oh ada alifnya. Ya, paham ya? Ya. Jadi nggak mungkin dia baca, karena ada alifnya nggak mungkin dia baca Amr, harus Ammar. Oke? Pakai ain ya Ustadz, bukan pakai, kalau Umar itu bukan pakai hamzah ya depannya. Baca ain. Pakai ain ya. Maaf. Oh. Maaf Ustadz, jadi yang Umar yang nomor 2 ya? Nomor 1. Nomor 1 Umar. Nomor 1 Umar. Nomor 1 Umar, 2 Amr, 1 Umar ya. 1 Umar ya. 2 Amr. 3 Ammar. Ammar. Oh. Ya. Saya kira Umar bin Khattab itu Umarnya pakai hamzah, enggak ya? Pakai ain ya. Kecuali Amir. Amir. Oh, Amir. Amir. Artinya pemimpin. Amir. Amirul Mukminin. Ayo, lanjut. Ya. Mindilu Ammarin. Ya. Sapu tangannya Ammar. Oke. Terus Asmal apa ya? Ya. Ismul ya? Ismut. Tolibi. Ismut. Oh ya, Ismut Tolibi. Ya. Ismut. Ya. Namanya murid. Namanya murid ya, terus. Ya. Baitullah. Ya. Ya. Rumah Allah. Ya. Fi kitabillah. Benar enggak ya? Ya. Fi kitabillah. Ya, kan ada fi kitabi ya. Fi ada kitabi. Ya. Fi itu apa sih? Di dalam atau di. Oh iya, sebenarnya. Di dalam kitab Allah. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Lanjut min ya. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara noise apa gitu ya. Suara orang, suara kambing apa. Soalnya bukan di studio ini. Ya lanjut. Min baitul mad. Ingat ada huruf jar. Kalau kemasukan huruf jar gimana? Min kan kita udah belajar min, ala. Oh iya. Baitil. Ya, baitil. Baitil mad. Mudarrisi. Ya. Dari min itu dari rumahnya
guru ya. Ya. Ala maktabil mudiri. Nah. Ala maktabil mudiri. Nah. Di atas mejanya Pak Mudir. Nah, ya kan? Dari mubtada khobar ini kita dari susunan mudhaf ilaih ini kita bisa carikan mubtada atau khobarnya ya. Bisa misalnya kita mau babul madrasati kita mau jadi mubtada, bisa. Babul yang ini ya, babul madrasati. Babul madrasati misalnya. Apa misalnya? Qawiyun. Qawiyun kuat ya kan? Babul madrasati qawiyun kuat ya kan? Bisa kan? Ya kan? Atau kita mau jadiin khobar. Contohnya mana ya? Kita mau jadiin khobar. Ini nih, kita jadiin khobar nih. Ya. Misalnya al-miftahu ala maktabil mudiri ya. Ya kan? Ini kita jadi khobar nih. Ya kan? Yang penting mubtadanya itu isim ma'rifat, al-miftahu ala maktabil mudiri. Atau mubtada khobarnya kita bikin dua-duanya mudhaf ilaih bisa? Ya nggak bisa. Miftahul misalnya. Baiti ya. Ala apa? Ala Alah, salah lagi. Bentar ya. Ala maktabil mudiri. Ya. Jadi miftahul baiti jadi apa nih? Miftahulnya jadi mubtada, maktabil mudiri jadi khobar. Atau kita bisa bikin lagi misalnya 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 apa ya? Abu Hasanin. Nah, Abu Hasan. Ali sama Ali. Ali bin Abu Thalib, Abu Husain ya. Abu Husain. Bentuk kunnya tuh bentuk mudhaf ilaih. Bentuk kunnya tuh bentuk mudhaf ilaih ya. Seperti Abu Husainin. Nah, Abu Husainin
bapaknya Husain adalah waladu Abi Thalibin. Wah, jangan ini, terlalu. Ini agak-agak. Ya. Abu Husain adalah waladu Abu Thalibin. Nah. Abu Husain adalah waladu Abi Thalibin. Ini mubtada, ini khobar kan? Waladunya khobar, abunya mubtada ya. Ini kan mudhof ilaih kan? Ini mudhof ilaih juga kan? Bahkan ini mudhof ilaihnya 2 kali nih. Waladu Abi mudhof. Ini Abi mudhof ilaih kan? Nah, Abi jadi mudhof lagi. Thalibin mudhof ilaih. Ya kan? Abu Husain, bapaknya Husain. Waladu adalah anaknya Abu Thalib, ya kan? Jadi baik mubtada maupun khobar, kedua-duanya apa? Rangkaian dari mudhof ilaih. Teman-teman paham ya insyaallah ya? Coba saya mau ngasih challenge. Buat lagi mubtada dan khobarnya, kedua-duanya tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Yang udah bisa langsung raise hand atau langsung ngomong ya. Buat satu jumlah mubtada khobar, jumlah ismiyah yang baik mubtada maupun khobarnya tersusun dari rangkaian mudhof ilaih. Seperti ini nih ya. Halo. Kedengeran nggak teman-teman? Perintahnya jelas? Perintahnya jelas, jawabannya nggak jelas ya? Oke, mungkin Ahmad Zambarkah? Bapak Ahmad Zambarkah mau coba? Mubtadanya adalah mudhof ilaih, khobarnya mudhof ilaih. Susun sendiri. Ngomong aja. Apa ya? Apa ya, nggak tahu lah. Rumahnya Zam di depan masjid Zam. Enggak. Depan masjid bukan. Enggak, mudhof ilaih. Masjid Allah. Ya, coba. Gimana coba? Mudhofnya adalah mubtadanya adalah terangkai dari susunan mudhof ilaih. Khobarnya juga adalah rangkaian mudhof ilaih. Ayo. Yang lain coba. Oh, yang ini aja. Apa? Ya paling mirip yang itu ya, Ustaz ya. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nah. Baitu Abi Usmanin. Apa tuh? Lo khobarnya mana? Rumahnya bapaknya Usman. Kenapa dia tuh? Baitu. Itu baru mubtada doang, khobarnya mana? Oh iya, itu baru. Kenapa? Khobarnya mana? Kalau ini kan Abu Husain, bapaknya Husain adalah. Biasanya kalau khobar itu adalah kalau kata-kata biasanya. Oke. Oh ya. Bingung juga, Ustaz. Ntar lama-lama nggak bingung. Ayo, Mas Dika, Dokter Dika. Lagi tuh. Kosnya lagi nyari. Ustaz. Apa? Siapa nih? Dengan siapa? Adi aja, Ustaz. Ya, siapa? Adi. Mas Adi, ayo. Kitabu Muhammadin fi Baitullahi. Bisa nggak tuh? Kita fi Baitullahi. Fi ada fi. Iya. Oke, coba sekarang yang khobarnya yang murni tanpa ada huruf jar atau tanpa ada huruf jar atau zorof ya. Murni. Ini kan murni, nggak ada huruf jar, nggak ada zorof. Coba. Tadi Mas Adi bener ya, cuman dia ada huruf jarnya aja. Coba sekarang yang nggak ada huruf jar, murni dia.
Aneh dong. Boleh. Mas Adit ya. Ibnu Khalidin mudirul masjidi. Masya Allah. Ibnu Khalidin mudirul masjid. Ya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Apa tadi? Lupa. Mantap. Ibnu Khalidin mudirul masjidi. Ibnu Khalidin mudirul imam masjidi. Imam aja. Imamul masjidi. Ya. Imamul masjid. Imamnya masjid. Ya. Jadi, nih, mantap nih. Ya, Ibnu Khalid, anaknya Khalid. Ini kan mudah-mudah wilayah. Ibnu jadi ada kan? Imamul masjidi, khobar. Imamu kan mudah-mudah wilayah juga kan? Imam masjidi. Jadi Ibnu Khalidin imamul masjidi. Ini rangkaian mubtada, rangkaian mudah wilayah yang jadi mubtada. Ini rangkaian mudah wilayah yang jadi khobar. Masya Allah. Yang lain mau nyusul? Ayo. Tes. Kedengeran ya teman-teman? Kedengeran. Oke. Dokter Dika udah dapat kata-katanya? Iya. Tiru aja kayak prinsip orang Tiongkok. Ya udah. Tiru, lihat, tiru, modifikasi. Lihat, perhatikan modifikasi ya. Bintu apa? Amarin. Bintu Amarin. Ya, Bintu Amarin Tolibul Madrasati. Boleh, cuman kurang tepat aja karena dalam bahasa Arab biasanya kalau tolibun bil madrasati biasanya. Yang lain aja, mudaris. Iya, bisa. Apa tadi? Bintu Khalid ya? Bintul Amaru. Bintu Amarin ya. Bintu Amarin. Mudaris. Nah, perhatikan ini. Perhatikan ya. Nanti kita akan pelajari selanjutnya ya, lebih jelas. Khobar itu ngikutin mubtada ya. Karena bintu itu perempuan, maka dia harus mudarrisatul. Bintu Amarin mudarrisatul. Mudarrisatul madrasati. Ya. Jadi bintu Amarin mudarrisatul, dia harus pakai tul. Enggak boleh mudarrisu, ya. Bintu Amarin mudarrisatul madrasati. Anaknya Amar adalah gurunya madrasah, guru madrasah ya. Mudarrisatul madrasati. Ya. Oke. Saya hapus ya, nanti ada rekaman. Ya. Udah acak-acakan. No, insya Allah teman-teman bisa ya. Dipikirin aja kayak gitu. Ini udah mau azan ya, sedikit lagi azan, sekitar 2 atau 3 menit lagi ya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Sedikit lagi ya, kita lanjutkan minggu depan. Coba dilihat-lihat dari bab selanjutnya ya, dilihat-lihat ya. Di nomor 4 itu dilihat mubtada'nya mana, khobarnya mana ya. Yang Iqra ini berarti habis pekan depan, Ustaz. Setelah pekan depan aja ya. Pekan depan kita mantepin lagi, pekan depannya ujian ya. Oke. Teman-teman ya, coba dilihat ya. Di YouTube banyak rekaman ya, baik berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ya, yang udah dibikin untuk sarahnya atau penjelasan Durusul Loghah. Selain saya maksudnya. Silakan diperhatikan aja gitu kan ya, karena ada beberapa rekaman kita yang hilang. Semoga Allah mudahkan ya, dicoba-coba ya. Latihan selanjutnya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza sahla. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.
Ya, ya.